Baik ibu, hujan-hujan adem bu, enak. Hujan udah nyampe taklim bu ya. Kalau sebelum tadi mikir-mikir dulu ibu-ibu. Iya, walau alam pada hadir, alhamdulillah udah nyampe taklim. Hujan bu ya. Baik bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah dikaji lagi bu ya. Iya. Al-Ankabut saja bu ya, yaitu laba-laba bu ya. Al-Ankabut itu laba-laba bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, alif lam mim juga nggak usah kita kaji bu ya, karena memang alif lam mim bu ya, huruf yang terputus-putus bu ya, itu telah dikemukakan pada setiap permulaan surat bu ya. Nah, makanya tidak usah kita kaji bu ya. Baik semua ya. Kita serahkan kepada Allah. Baik. Hasiban nasu ayyusrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Baik ibu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu aja bu ya? Apakah manusia akan dibiarkan begitu aja? Enggak kan? Enggak bu ya. Dibiarkan berkata, kami telah beriman bu ya, sedang mereka tidak diuji. Jadi ibu, orang yang mengaku beriman itu pasti diuji bu ya. Seperti orang umpamanya dari dari SMP bu ya, mau naik derajat kan ke SMA bu ya, mau naik derajat kan diuji enggak? Iya. Diuji gitu bu ya. Nah, mau naik kelas juga diuji gitu ya. Manusia juga begitu bu. Manusia ingin ditinggikan derajatnya pasti ada ujiannya gitu ya. Siapa yang paling berat ujiannya? Yang paling berat ujiannya para nabi bu ya. Yang paling berat ujiannya para nabi. Nah, setelah para nabi, orang-orang yang soleh gitu bu ya. Jadi orang beriman itu apa bu? Diuji. Jadi jangan ngaku beriman kalau belum diuji bu ya. Ngaku beriman kemudian diuji, ujiannya nggak lulus ya, cuman Islam bu ya. Nah, paham tuh bu ya. Jadi kalau orang Islam itu belum tentu beriman bu ya. Paham tuh bu ya. Iya. Nah jadi yang di sini yang diceritakan orang beriman. Jadi orang beriman itu dari zaman dahulunya yaitu diuji. Siapa yang paling berat ujiannya? Itu para nabi. Coba ibu ya, sering kita ceritakan kisah para nabi bu ya. Berat enggak ujiannya? Berat. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, dengan istrinya, kan itu bu ya. Anaknya, istrinya nggak mau beriman. Berat enggak itu bu? Berat. Nabi Lut juga diuji dengan istrinya, dengan anak-anaknya, yaitu mau mereka homoseks ya. Istrinya Nabi Lut kan homoseks ya. Kemudian Nabi Musa juga diuji dengan Fir'aun, kan gitu bu ya. Berat nggak ujiannya? Kita udah dapat kan ceritanya kan di Al-Quran. Iya berat kan. Nah jadi ibu, yang mendapatkan ujian paling berat yaitu apa bu? Para nabi. Nah diujinya paling berat para nabi bu ya. Nah setelah itu orang-orang yang soleh ibu, orang-orang yang soleh diuji bu ya. Diuji orang-orang yang soleh. Banyak ibu orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh diuji ya. Diuji oleh anaknya, diuji oleh istrinya, diuji oleh maaf ya, kadang-kadang juga tetangganya, kadang-kadang juga diuji oleh ekonomi gitu. Ujian bukan? Ujian ya. Nah, kemudian ke bawahnya lagi, semuanya yang mengaku beriman
pasti diuji. Makanya kata Allah di sini, jangan mengaku beriman sedang mereka tidak diuji. Paham belum ya? Ya, jadi ibu aku beriman kan? Beriman kan? Nah, tapi kalau ada ujian, ibu sabar nggak? Harus sabar, gitu Bu ya. Kalau nggak sabar artinya nggak lulus Bu ya. Ujiannya nggak lulus, gitu Bu ya. Nah, jadi ibu diuji dengan sakit Bu ya, harus sabar. Maaf Bu ya. Maaf ya mungkin saya yang paling lama sakit Bu, sakit kaki itu, tapi ya alhamdulillah kalau badan sih sehat Bu ya, cuman kaki. Lah emang saya nggak berdoa, emang saya nggak usaha, emang saya nggak berobat, ya, tapi kalau belum menyembuhkan mau apa lagi? Iya, saya ingatnya begini Bu ya, kan wa idam itu fahuesin Bu ya, kalau aku sakit engkau yang menyembuhkan kan. Saya berdoa terus ya, terus dengan doa Allahumma Rabbana itu saya selalu baca doa Bu ya. Tapi kalau Allah belum menyembuhkan mau apa lagi? Nah, yaitu harus sabar gitu Bu ya. Harus sabar Ibu. Iya. Kalau nggak sabar gimana? Ngegerutu. Nah Ibu, ada di hadis qudsi Bu ya, siapa orang yang tidak, kan kalau sakit kan udah ketetapan Allah kan. Kalau orang yang tidak redo dengan ketetapanku, silakan mencari Tuhan lain, silakan mencari bumi lain, gitu Bu. Hadis qudsi itu Bu ya. Jadi ibu mendapatkan ujian apapun itu udah ketetapan Allah, gitu. Nggak boleh apa Bu, nggak boleh, kalau kata bahasa saya nggak boleh ngarasula gitu ya, nggak boleh ngarasula gitu. Kalau ngarasula Ibu udah sakit, ngarasula malah tambah banyak dosa. Iya, tapi kalau sabar Bu ya, dikasih pahala sabar ya, dikasih pahala sabar. Pahala sabar itu tidak terhingga Bu ya, tidak terbatas. Jadi pahala sabar itu nggak ada hitungannya gitu Bu ya. Nah itu pahala sabar. Iya, menguburkan dosa Bu. Yang penting sabar Bu ya. Nah, gitu. Jadi Ibu, kalau umpamanya Ibu sakit, apa Ibu ada ujian lain, Ibu harus sabar. Kalau ngegerutu, tidak mengakui dengan ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah, ketetapan itu takdir Bu ya. Jadi tidak yakin dengan ketentuan Allah, gitu Bu ya. Makanya di hadis qudsi, siapa yang tidak redo dengan ketentuanku, gitu Bu ya, silahkan mencari Tuhan lain. Bisa nggak cari Tuhan lain? Enggak kan? Silahkan mencari bumi lain selain bumi aku, kata siapa? Kata Allah. Nah gitu Bu ya. Makanya kalau diuji dalam segala hal apapun, kita harus redo. Kenapa? Karena emang udah ketentuan Allah. Ya dari para nabi kan diuji paling berat. Ya dikatakan juga memang paling berat ujiannya para nabi. Hem Bu ya. Nah itu ayat berapa Bu? Ayat 2 Bu ya. Nah jadi Ibu jangan ngaku beriman kalau belum diuji, kalau tidak diuji, gitu Bu. Ayo Ibu, ujiannya apa yang terberat? Iya banyak. Iya banyak ujian yang terberat, banyak Bu ya. Nah harus apa Bu? Harus sabar, harus menerima ketetapan dari Allah. Paham tuh Bu ya? Baik. Sekarang ayat 3 Bu ya. Ibu tanya berat, Ibu kan di paling tinggi Ibu. Enggak. Baik. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamannallaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Baik Ibu. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Kami siapa di sini? Allah ya. Nah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya sebelum kita kan Iya, sebelum kita kan banyak orang-orang yang diuji Bu ya. Ya tadi udah dijelasin Bu ya. Di antaranya para nabi, ujian yang paling berat. Apalagi Rasulullah Bu ya. Ya enggak Rasulullah enggak, semua para nabi mah diujinya berat Bu ya. Kalau enggak kalau mereka enggak
enggak apa, eh, kalau mereka nggak mau ngambil apa yang dikatakan oleh para nabi, kan mereka ngatain, kan semua gitu kan, rata-rata para nabi juga dikatain kan Bu ya, sama umatnya kan gitu Bu ya, iya dikatain sama umatnya. Nah, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, jadi semua juga yaitu para orang-orang yang terdahulu Bu ya, maka sungguh Bu ya, Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh dianya di sini Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi Ibu, Allah itu mengetahui ya siapa yang benar dan siapa yang dusta itu ya. Nah, jadi maaf Ibu ya, kalau kita juga kalau ada masalah Ibu ya, udah nggak usah apa Bu, nggak usah banyak masalah Bu ya, udah serahin aja sama Allah gitu. Toh Allah yang mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah, kan gitu ya. Di sini kan ayatnya begitu Bu ya. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta dan Allah mengetahui orang-orang yang benar, kan gitu. Jadi nggak usah Bu, nggak usah nggak usah jadi rame Bu ya. Kadang-kadang kan kita kalau umpamanya dituduh kita dituduh padahal kita enggak. Nah, kan kita kan bisa marah kan Bu ya. Nah, bisa marah kan, kesel Bu ya. Nah, tapi kita nggak usah marah juga, udah iya serahkan dah sama Allah ya. Allah Maha mengetahui yang benar, Allah Maha mengetahui yang dusta gitu ya. Sebab Ibu, perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Perbuatan orang berbuat benar, kebenaran akan kembali kepada dirinya sendiri. Tentunya balasannya apa Bu? Surga. Orang yang dusta, kedustaan juga akan kembali kepada dirinya sendiri gitu. Nah, kalau orang dusta kan salah Bu ya. Nah, tentunya kembalinya ke neraka. Semua juga akan kembali kepada Allah Bu ya. Kalau mereka itu benar, kembali kepada Allah, Allah masukkan ke surga. Kalau mereka jahat, buruk Bu ya, di sini dusta Bu ya, akan kembali kepada Allah, sama Allah dimasukin ke neraka. Begitu Bu ya. Enggak enggak terlalu sulit Bu ya sebetulnya. Cuman kita hanya benar dan salah aja. Kita mau benar apa mau salah, gitu aja Bu ya. Paham tuh Bu ya. Nah, kita mau benar apa mau salah. Mau benar jadi masukkan ke surga, mau salah ya dimasukkan ke neraka. Dan Ibu, kalau orang yang benar Ibu ya, banyak pahalanya, itu pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat Ibu. Nah gitu Bu ya, kalau orang yang benar mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang salah Bu ya, tetap ditulisnya apa Bu? 1 gitu Bu ya. Nah, jadi Ibu, pahala itu Ibu ya jangan dikira main-main Bu ya. Allah itu membalas kepada orang baik, Allah membalas kepada orang benar 700 kali lipat balasannya. Ayo tuh Bu ya. Enak nggak Bu? Enak. Gitu. Mau yang contohnya gini Bu ya. Nah, Ibu berbuat dosa ya, 1 itu ya. Nah, kemudian setelah Ibu berbuat dosa itu 1 diiringi dengan perbuatan baik. Ketutup nggak itu perbuatan dosanya? Ketutup. Nah, makanya ada itu Bu ya. Jadi perbuatan baik itu bisa menggugurkan, bisa menutup perbuatan buruk. Asalkan seimbang. Perbuatan buruknya jangan terlalu buruk banget itu ya. Kemudian kita perbuatan baiknya baik ya, banyak kebaikannya. Iya. Nah, ketutup nggak? Nah, makanya Ibu ya, kita namanya manusia pasti ada walaupun kita merasa benar pasti ada salahnya Bu ya. Nah, diiringi dengan berbuat kebaikan itu mendapatkan pahalanya diganjar 700 kali lipat pahala gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau kita perasaan tadi saya begini perasaan saya salah deh, ya udah ditutupi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa menutupi perbuatan buruk. Paham Bu ya? Kenapa? Karena perbuatan baik pahalanya 700 kali lipat. Kalau perbuatan buruk balasannya hanya 1. Paham Bu ya? Bu, kalau umpamanya ini kita
itu dulu umpamanya kita nggak berdua tuh kita jelasin, kita boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh, tapi kalau umpamanya dia ngotot, ini aja ayatnya. Ibu kasih ayat 2 aja, Bu ya. Kasih ayat berapa? Ayat 3, Bu ya? Ayat 3 gitu. Jadi serahkan aja kepada Allah, karena Allah lah yang mengetahui yang dusta dan Allah mengetahui orang yang benar gitu. Paham tuh, Bu ya? Ya maksudnya kita jelasin ke orangnya itu mah boleh ya, boleh. Mau dia mau percaya dan enggak gitu, pasrahin sama Allah aja gitu ya. Iya, gitu, pasrahin aja sama Allah gitu ya. Kan berarti kalau kita dietin dia Mas kan dikira benar ya Bu ya. Kalau kita bisa sabar, ya udah Ben. Seperti saya belum lama nih ada yang fitnah, Bu ya, tapi saya diem, udah antepin aja ya. Apa fitnahnya ya? Katanya aku disiram, katanya. Ya Allah ya Robbi, itu percaya nggak orang yang diajak ngomong aku disiram? Orang lewat. Saya tuh duduk di sini kan, duduk di kursi. Kan saya waktu itu saya kan lagi kesel sama kucing ya, kucing berak mulu di situ ya. Kucing nongol, saya siram. Saya juga enggak ngelihat ada orang. Gitu. Ya bukan nggak sengaja, sama nyiram kucing. Kata saya tuh kan duduknya di sini, emang kelihatan orang kalau saya duduk di kursi sini, kan kelihatan orang. Saya nyiram kucing. Nah terus nggak lama kedengeran aku disiram, katanya. Fitnah kan? Tapi udah bein aja, Allah yang maha mengetahui saya tuh nyiram apa enggak kan itu, Bu ya. Kalau umpamanya di ini diterusin kan rame, nggak enak kan ya gitu. Ya, tapi umpamanya ibu ngomong saya nggak nyiram kamu, saya nyiram kucing tuh suka berak gitu, nggak boleh. Enggak, Bu, ya bukan nggak boleh, boleh aja, tapi ogah saya, Bu. Rame malam. Iya, malam Ogah, Bu ya. panjang. Ogah gitu ya. Biarin aja dia fitnah tuh buat dia sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk kamu sendiri. Kamu fitnah itu buat kamu sendiri. Gitu. Orang fitnah nanti lebih besar lagi fitnahnya, gitu, Bu ya. Orang yang diajak ngomong kali percaya, Bu ya. Ya saya antepin aja, Ben. Kalau umpamanya saya mau ngomong ya nanti jadi rame, Bu ya. Nggak enak gitu ya. Biarin aja. Saya tuh nyiram dia enggak gitu. Saya juga nggak ngelihat ada orang duduk di sini, mana ada kelihatan orang di bawah kan ya, Bu ya. Ya tuh nyiram kucing, dan nggak banyak juga nyiramnya juga, sedikit, Bu ya. Emang lagi nggak ada air juga kan waktu itu. Kenapa nggak ada air? Kan di bawah kerannya ada yang nutup. Di bawah kerannya ada yang nutup. Jadi saya nyiram juga sedikit kucing. Meletuslah itu mulut, Bu ya. Aku disiram katanya. Ya, Bu, di rumah aja juga ada ya. Iya, di rumah iya, apalagi di rumah aja, Bu, ujiannya banyak, Bu ya. Gitu, ujiannya banyak. Nah, itu namanya manusia, Bu ya. Nah, kita belajar untuk apa? Untuk sabar. Nah, biarin, kenapa? In asantum la anfusikum wa in asatum falaha, gitu ya. Kamu berbuat buruk, perbuatan buruk buat kamu sendiri, gitu ya. Nah, saya berbuat baik, ya perbuatan baik kembali kepada saya sendiri, gitu, Bu ya. Gitu, Ibu juga begitu, Bu. Jadi kalau ada masalah nggak usah terlalu dibesar-besarkan, malu, Bu ya. Tapi kalau kita kan diuji itu ya, Bu, pas maghrib saya maghrib itu karaokean belum berhenti, Bu. Iya. Terus tapi aku nggak marah, cuma maaf ya Pak, ini udah mau maghrib, kata saya gitu. Saya tak arahin begitu, Bu. Sama saya juga. Langsung Maaf berhenti. ya, saya mau sholat duha. Kalau jam 11 saya sholat duha, ya tolonglah. Maaf, tolong ya dikecilin suaranya gitu. Saya tuh nenek-nenek, kalau lagi sholat nggak dengar suara-suara tuh ngawur gitu ya. Gitu ya. Iya. Harus, Ibu. Kenapa? Ya orang dia bilangnya tetangga sama nenek-nenek nggak ya itu. Gitu, Jawab ya. juga ini. Ya, gitu, Bu ya. Jadi emang, Ibu, kalau memang mengganggu kita masih bisa untuk bilangin aja, gitu, Bu ya. Kalau nggak dibilangin terus-terusan. Iya, parahin. Iya, paranin gitu. Iya, paranin gitu. Saya pas jam 3 lagi sholat, tuh ya. Pas jam 3 lagi sholat tahajud. Itu yang nyetel ini kali ya. Nyetel sekarang biasanya apa
ini apa namanya, biasanya YouTube kan. Nah, itu ngintel YouTube-nya kira-kira Bu ya. Kenceng Bu ya, sampai kedengaran saya lagi sholat juga saya keganggu. Nah, saya buka aja kan jendela saya pun pada pakai ram kawat semua saya Bu ya. Nah, saya buka ram kawatnya, kan antara tembok sama tembok kan itu ya berdekatan. Kenceng Bu ya. Nah, terus ada apa? Saya lagi sholat, saya bilang ini jam 3, saya bilang kalau jam itu saya lagi sholat. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi Bu. Coba kalau saya nggak bilangin aja, iya diam aja terus-terusan setiap jam 3 dia nyetel apa namanya HP, setiap jam 3 nyetel HP gitu. Gede itu Bu. Iya, jadi kalau yang sekiranya mengganggu kita lagi ibadah, lagi sholat, Ibu samperin aja Bu ya. Maaf gitu ya, saya mau sholat gitu ya, maaf saya lagi sholat gitu. Apalagi saya nenek-nenek, kalau ngedengar lagi sholat, ngedengar yang berisik itu memang bacaannya semua. Iya gitu, iya gitu, gitu Bu ya. Jadi Ibu, kalau kita lagi ibadah, lagi sholat Bu ya, ada yang mengganggu kita Bu ya, datengin aja, maaf ya saya lagi sholat gitu Bu ya. Nah, gitu, tuh Bu ya, seperti itu. Nah, jadi semuanya kita serahkan pada Allah. Allah tahu yang benar dan Allah juga tahu yang dusta gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Baik, kita lanjut Bu ya. Nih sekarang ayat 4 Bu ya. Nih ayat 4 nih azab untuk orang yang perbuatan buruk Bu ya. Orang yang buat jahat Bu ya. Itu mereka kira perbuatan buruk itu mereka kira tidak luput dari penglihatan Allah, pengawasan Allah. Orang perbuatan buruk itu walaupun luput dari penglihatan manusia, Allah maha melihat Bu ya gitu. Jadi orang yang berbuat buruk dikiranya nggak bakalan diazab sama Allah. Orang yang berbuat buruk pasti diazab sama Allah. Paham Bu ya? Nih coba ayat 4 Bu ya. Am hasiba ladina ya'maluna sayyiati ayasbikuna Bu ya. Ayasbikuna sa'ama yahkumun. Baik Bu. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka itu mendahului Bu ya? Mereka itu luput dari azab. Luput dari azab enggak? Enggak Bu ya, karena Allah maha mengetahui kalau mereka itu berbuat apa Bu? Berbuat kejahatan, berbuat buruk Bu ya. Dikiranya luput dari azab Allah. Kata Allah apa? Luput dari azab kami. Dikiranya mereka tuh nggak akan diazab Bu ya. Kemudian Bu ya, amat buruklah apa yang mereka putuskan itu Bu ya. Nah jadi Bu, yang namanya berbuat buruk itu Bu ya, bukan hanya saja Bu ya orang mencuri, orang zina Bu ya, emang itu berbuat buruk kan, berbuat kejahatan. Nah itu kan berbuat kejahatan, orang mencuri berbuat kejahatan, orang zina berbuat kejahatan, orang gunjing juga lebih lagi kejahatannya Bu ya, 70 kali lipat dosa zina orang gunjing Bu ya. Kejahatan bukan? Kejahatan itu Bu ya. Dikiranya itu nggak mau diazab sama Allah. Nah kalau mereka tahu perbuatan buruk, kejahatan itu diazab sama Allah, mungkin mereka apa? Berhenti ya. Kalau yang tahu. Kalau yang tahu. Yang tahu yang mana? Yang belajar. Yang belajar mah nggak tahu. Makanya belajar itu wajib hukumnya. Belajar itu wajib hukumnya. Sebab tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang salah, tahu yang benar, tahu yang hak, tahu yang batil. Kalau yang belajar gitu. Tapi kalau nggak belajar, kalau dibilangin, kan gitu. Makanya Ibu kalau sama yang nggak belajar, kita jangan suka ngeladenin Bu ya. Iya. Nggak nyambung. Udah antepin aja. Kenapa? Toh Allah tahu ya mana yang benar, mana yang dusta. Udah gitu aja Bu ya. Terus kita pengen menang. Terus kalau menang dapat apa? Ya enggak lah. Malahan juga sama Allah nggak dibalas. Ya. Gitu. Jadi mendingan apa Bu? Mendingan sabar gitu ya. Bu, sabar mengalah itu bukan berarti kalah. Kita malu Bu ya.
kita karena kita udah punya bentengan. Tahu. Iya, Nah, gitu Bu punya ya. Jadi lebih baik diam. Nah, Ibu ingat aja sama ayat 3 dari surat Al-Ankabut Bu ya. Allah Maha mengetahui yang benar dan Allah Maha mengetahui yang dusta. Nah, kita nggak usah pengen ngotot, pengen menang Bu ya. Kadang-kadang kita benar ngotot pengen menang kan. Nggak usah Bu ya, biarin serahkan aja sama Allah gitu ya. Toh nanti juga yang berbuat buruk akan diazab oleh Allah. Orang yang berjahat akan diazab oleh Allah. Paham tuh Bu ya? Ayatnya mana? Ayat 4 tuh ya. Ayat 4. Jadi orang yang nggak maaf ya, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah Bu ya, itu jahat nggak? Jahat lah. Sama manusia aja jahat nggak boleh, apalagi jahat sama Allah. Lah, emang Ibu di situ akan sama siapa? Ibu dikasih makan sama siapa? Ibu dikasih baju sama siapa? Itu makan sama siapa? Sama Allah. Bukan nyari sendiri ya Bu. Ya iya. Terus terus kalau nggak dia anak itu kan Terus? cuma dari Allah gitu. terus Jadi ambil Walaupun intinya ikhtiar kayak apa, itu kan dari liku-likunya itu belum dibuat langsung ke Allah aja ya. nanti dikulikunnya sebentar ya Bu ya. Terus apa namanya? Apa ya, semuanya juga dari Allah Bu ya. Tadi saya mengatakan dikasih baju sama Allah. Lah emang bajunya jadi sendiri kan enggak? Ya Allah itu memberikan baju kepada kita itu melalui proses dulu Bu ya. Proses dari 6 kapas ya, proses mintal, proses jadi bahan, proses ngejahit jadi baju. Ya, siapa yang menumbuhkan itu apa? Kapas. Allah kan? Ya. Dari Allah Nah, semua. jadi pakai baju dari siapa? Dari Allah. Yang kenapa yang menumbuhkan kapasnya juga Allah. Kan gitu. Nah, Ibu cuma berusaha. iya. Ibu kan dikasih makan. Karena dulu gitu loh, pakai ikhtiar dulu gitu kan. Iya, ikhtiar dulu. Ibu dikasih makan sama siapa? Sama Allah. Tapi kan ada ikhtiar dulu. Apa? Nanam padi. Nah, nanam padi diurusin. Kemudian siapa? iya, yang menuhin siapa? Kan Allah. Gitu, ke situ Bu ya. Nah, kita dikasih minum sama siapa? Sama Allah kan? Tapi harus ikhtiar dulu. Ikhtiarnya apa? Ngebor dulu gitu ya, keluar air. Airnya dari siapa itu? Ya, gitu. Gitu Bu ya. Nah, jadi betul. Nah, Allah Allah yang terus kita dihidupkan untuk apa sama Allah? Untuk ibadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah itu ya tidak menciptakan jin dan manusia Bu ya kecuali untuk ibadah. Nah, jadi Allah itu menciptakan jin manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, sekarang enggak ibadah. Jahat enggak? Jahat. Sama manusia jahat, sama Allah lebih jahat. Allah yang ngasih pakaian, Allah yang ngasih minum, Allah yang ngasih hidup, Allah yang ngasih macam-macam, disuruh ibadah tapi kagak ibadah. Jahat nggak? Jahat. Nah, sekarang Ibu sama anak diurusin sampai kuliah, diurusin dari bayi sampai kuliah, terus ngelawan sama Ibu. Jengkel, sakit hati. Kamu siapa yang ngurusin dari kecil? Kamu gitu kan? Begitu melulu. Baik. Tuanya diseksa, siapa yang Nah, jadi Ibu jangan dikira orang yang berbuat keburukan, Bu ya. Orang yang buat kejahatan jangan dikira luput dari pandangan Allah. Ya, boleh jadi bisa luput dari pandangan manusia, Bu ya, tapi pandangan Allah tidak luput. Terus siapa yang mau ngazab? Allah kan? Makanya di sini kan dikatakan, Bu ya, amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. Putuskan apa? Itu mereka berbuat kejahatan, Bu ya. Nah, bahkan mereka mendahului yaitu luput dari azab Allah. Mereka kira tadi nggak bakal diazab. Nah, yang tahu siapa? Yang orang berbuat buruk diazab, orang yang buat kejahatan diazab, Bu ya. Siapa yang tahu? Allah. Terus Yang tahu yang belajar. yang tahu ya yang belajar Bu ya. Kalau yang nggak belajar nggak tahu kalau dia nggak sholat itu nanti diazab. Tahu dia tahu nggak kalau orang nggak sholat diazab? Ya kalau tahu nggak sholat diazab berarti dia sholat lah. Gitu kan? Logikanya gitu kan? Kalau dia takut nih nggak sholat, takut diazab sama Allah.
kan gitu. Kalau tahu berarti dia pasti sholat. Kenapa dia nggak sholat? Karena dia nggak tahu. Tahu belum kadang malas. Nah itu, nah malas itu datangnya dari mana? Ya, malas itu datangnya dari setan, Bu ya. Nah, jadi setan itu Ibu tidak ada setan itu di taklim. Di taklim itu nggak ada setan, Bu ya. Nah, tapi kalau jin ada, Bu ya. Di taklim itu tidak ada setan, Bu ya. Iya. Makanya harus ke taklim biar jauh dari setan. Luar. Gitu, Bu ya. Itu di depan pintu tuh nggak berani Mas. Ibu, kita itu ya dikelilingi sama malaikat, 70.000 malaikat, Bu ya. Kemudian didoakan sama malaikat, disebut-sebut namanya sama Allah, diberikan rahmat, diberikan ketenangan. Itu orang yang duduk di taklim. Iya kan? Iya. Orang yang duduk di taklim itu pertama ya dikasih rahmat sama Allah. Rahmat itu apa, Bu? Kasih sayang, dikasih ketenangan. Tenang nggak Ibu duduk di taklim? Tenang kan? Iya. Kemudian dikelilingi sama 70.000 malaikat. Ya cuman kita nggak ngelihat, tapi memang ada. Kenapa? Emang hadisnya seperti itu. Nah terus malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa orang yang dulu di taklim. Ya pokoknya, ya Allah ampuni dosa. Ampuni dosa Mama Olil gitu ya. Ampuni dosa titik-titik semuanya deh, nggak usah disebutin semua. Gitu. Itu ngedoain malaikat itu ya. Terus nama kita disebut-sebut sama Allah. Cuman kita kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Yang tahu yang belajar. Ya iya. Kalau yang belajar tahu nggak? Yang nggak tahu, Bu ya. Coba kalau tahu, yang tahu aja kadang-kadang pada malas. Iya betul. Iya. Ya. Ini Bu ya. Jadi orang yang dulu di taklim, Bu ya, pertama dikasih rahmat, kedua dikasih ketenangan, ketiga dikelilingi malaikat, di apa namanya, iya, kemudian doain sama malaikat, kemudian disebut namanya sama Allah. Nah, yang tahu siapa? Yang ngaji, yang nggak ngaji tahu nggak? Yang nggak tahu, gitu. Ayo temu ya. Ayo Si Wanski nggak dipayungin dong nggak ngaji. dia mati kepok-kepok awas saya. Bu, inna malamalu biniat Bu ya. Ya, wa inna malukul murim mana Bu ya. Jadi Ibu, jadi segala perbuatan itu tergantung niatnya, gitu ya. Niatnya tergantung niatnya. Nah, kemudian Ibu ya, nanti Bu ya akan mendapatkan apa yang diniatkan, gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Udah sering saya, udah berapa? Udah sering saya sampaikan. Yang hijrah itu tidak semuanya hijrah lillahi ta'ala, karena Allah dan Rasulnya ya. Yang hijrah itu ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada yang hijrah itu memang mau berniaga. Berniaga itu apa Bu? Ya usaha ya. Usaha. Ada yang karena pasarnya hijrah gitu ya. Terus di Madinah yang didapatkan apa? Ya itu. Iya yang diniatkan. Yang niatnya mau berniaga, ya dia berhasil untuk berniaga ya. Terus yang niatnya ngikutin pasarnya, ya nikah dengan pasarnya. Yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, ya dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi tergantung nih. Paham tuh Bu ya? Niat itu penting Bu ya. Jelas Ibu ayat 4? Iya. Jadi orang yang berbuat kejahatan itu pasti diazab. Kata siapa? Kata Allah. Kenapa? Tidak luput dari pengawasan Allah. Baik, ayat 5 Bu ya. Jam berapa Bu emang? Kurang 10. Kurang 1 ayat lagi kali Bu ya. 1 ayat ya. Maka yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at ya wa huwa samiul alim. Baik Ibu. Barang siapa Bu ya yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, Ibu mengharapkan nggak pertemuan dengan Allah? Mengharapkan Bu ya. Maka sesungguhnya Bu ya, waktu yang dijanjikan Allah pasti datang dan Allah maha mendengar lagi maha mendengar. Yang dijanjikan sama Allah apa Bu? Yang benar akan dikasih pahala. Yang ini yang ada ayat 4 berapa? Yang berbuat kejahatan akan diazab.
ini. Jadi di sini ayat 5-nya apa, Bu? Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu dijanjikan Allah pasti datang, Bu ya. Ya pasti datang yang dijanjikan sama Allah. Apa janji Allah? Yang berbuat jahat pasti diazab. Yang berbuat baik pasti dikasih pahala. Dikasih pahalanya 700 kali lipat. Gitu, Bu ya. Tapi kalau ini yang berbuat jahat, ya tetap catatannya 1, Bu ya. Jadi kalau perbuatan jahat itu balasannya 1, Bu ya. Kecuali kalau di bulan-bulan haram, Bu ya. Nah, bulan-bulan haram udah kita lewati, Bu ya. Insya Allah amal ibadah kita diterima sama Allah, Bu ya. Puasa kita, Bu ya, sholat kita di sewaktu bulan haram itu ya. Kemudian juga semoga apa yang kita minta, kita berdoa dikabulkan oleh Allah, Bu ya. Dan semoga juga kita diampuni segala dosa-dosanya ya. Apa ibadah yang kemarin di bulan haram, Bu ya. Insya Allah. Baik. Nah, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Pasti datang kan? Apa? Janji Allah itu apa? Yaitu orang berbuat kejahatan akan diazab, orang yang berbuat kebaikan akan dikasih pahala dengan berlipat ganda ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, enggak usah apa namanya? Kita repot-repot, ribet-ribet, Bu ya. Segala sesuatu kita berbuat apapun harus hati-hati, Bu ya. Kenapa? Karena kita ini selalu perkataan kita selalu didengar oleh Allah, Bu ya. Perbuatan kita selalu diketahui oleh Allah. Paham tuh, Bu ya? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.